Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi luas dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas jawaban latihan dari video sebelumnya. Simak terus ya. Baik, kita mulai dengan latihan yang pertama, di mana soalnya yaitu sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang 16 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume dan luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H? Nah, untuk penyelesaian pada latihan yang pertama, dari soal kan sudah kita ketahui bahwa balok A, B, C, D, E, F, G, H itu memiliki panjang sama dengan 16 cm, lebar sama dengan 6 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Maka dapat kita gambarkan kembali bentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H itu seperti gambar yang ada di samping ini. Dari soal itu ditanya berapa volume dan berapa luas permukaan balok. Nah, langsung saja kita cari volumenya. Rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena sudah diketahui berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tingginya, maka tinggal kita masukkan nilai-nilai tersebut, yaitu sama dengan 16 dikali 6 dikali 10, sehingga didapat volumenya yaitu 960 cm kubik. Kita lanjut mencari luas permukaan baloknya. Nah, dari video sebelumnya sudah kita pelajari bahwa rumus luas permukaan balok yaitu 2 buka kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Karena nilai panjang, lebar, dan tingginya sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan nilai-nilai tersebut. Didapatlah luas permukaan balok sama dengan 2 buka kurung 16 dikali 6 ditambah 16 dikali 10 ditambah 6 dikali 10 sama dengan 2 buka kurung 96 ditambah 160 ditambah 60 sama dengan 2 dikali 316. Maka didapat luas permukaan baloknya yaitu 632 cm kuadrat. Jadi balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki volume sebesar 960 cm kubik dan luas permukaan baloknya yaitu 632 cm kuadrat. Kita lanjut pada latihan yang kedua, di mana soalnya yaitu sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 16 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H? Nah, untuk penyelesaian dari latihan kedua, dari soal kan sudah kita ketahui panjang sisi kubusnya itu sama dengan 16 cm. Maka dapat kita gambarkan kembali bentuk dari kubusnya itu seperti gambar di samping berikut ini. Nah, dari soal kan ditanya berapa volume kubus dan berapa luas permukaan kubusnya. Maka langsung saja kita cari berapa volume kubusnya. Volume kubus itu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, karena sisinya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan saja nilainya sehingga menjadi 16 dikali 16 dikali 16, maka didapat volume kubusnya yaitu 4096 cm kubik. Kita lanjut mencari luas permukaan kubusnya.
rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Nilai sisinya kan sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan nilai tersebut. Sehingga menjadi 6 dikali 16 dikali 16, maka didapat luas permukaan kubusnya yaitu 1536 cm². Jadi, kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki volume sebesar 4096 cm3 dan luas permukaannya yaitu 1536 cm². Nah, kita lanjut latihan yang ketiga. Sebuah prisma segi 4 A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang sisi alas 12 cm dan tinggi 20 cm. Berapakah volume dan luas permukaan prisma tersebut? Nah, untuk penyelesaian pada latihan yang ketiga, dari soal kan sudah kita ketahui panjang sisi alasnya itu 12 cm, tinggi prismanya itu 20 cm. Maka dapat kita gambarkan kembali bentuk dari prisma segi empatnya itu seperti gambar yang ada di samping ini. Dari soal itu ditanya berapa volume dan berapa luas permukaannya. Maka langsung saja kita mencari volume dari limasnya itu, di mana rumus volumenya itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena memiliki panjang sisi alas hanya 1, berarti alasnya itu berbentuk persegi. Nah, untuk mencari luas alasnya itu sama dengan sisi alas dikali sisi alas, atau 12 cm dikali 12 cm. Nah, setelah dapat luas alasnya, langsung saja kita masukkan ke rumus volume dari prisma itu, sehingga didapat 12 dikali 12 dikali 20. Maka volume dari prisma itu sama dengan 2880 cm3. Kita lanjut mencari luas permukaan prismanya. Rumus luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya kan sudah kita ketahui yaitu 12 dikali 12. Nah, keliling alasnya itu belum. Keliling alasnya itu sama saja seperti keliling persegi, yaitu didapat 4 dikali 12 dan tingginya itu 20. Maka luas permukaan prismanya itu sama dengan 2 dikali 12 dikali 12 ditambah buka kurung 4 dikali 12 dikali 20 sama dengan 288 ditambah 960. Maka didapat luas permukaan prismanya itu 1248 cm². Jadi, volume prisma segi 4A, B, C, D, E, F, G, H yaitu 2880 cm3 dan luas permukaannya yaitu 1248 cm². Kita masuk ke soal yang keempat. Diketahui, sebuah prisma dengan alas segi 4 memiliki luas permukaan 256 cm². Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut jika diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 2. Luas permukaan kita dapatkan rumusnya yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus luas permukaannya tadi sama dengan 256, 2 dikali luas alasnya sama dengan 5 dikali 4 ditambah keliling alas 2 kali 5 ditambah 4 dikali tinggi prisma. Nah,
256 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 18 dikali tinggi prisma. Kemudian 256 sama dengan 40 ditambah 18 dikali tinggi prisma. Sehingga didapat 216 sama dengan 18 kali tinggi prisma. Jadi tinggi prismanya adalah 216 dibagi 18. Jadi kita dapatkan tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Soal ke-6. Berapakah luas terpal yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti gambar pada slide berikutnya? Bila alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter dan tingginya 0,5 meter, sedangkan tinggi tenda 4,5 meter. Ini merupakan ilustrasi dari tenda sebagaimana soal. Luas terpal yang dibutuhkan sama dengan luas seluruh sisi atau luas permukaan bangun tersebut. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang sisi datar gabungan, yang mana bagian bawahnya berbentuk balok, sedangkan atasnya berbentuk prisma segitiga. Sehingga luas permukaannya sama dengan luas permukaan balok ditambah luas permukaan prisma segitiga. Nah, dari gambar dapat kita ketahui jika panjangnya 10 meter, kemudian lebar 6 meter, tinggi balok 0,5 meter, sehingga tinggi segitiga 4,5 dikurang 0,5, 4 meter. Nah, kita dapatkan juga sisi miring segitiga tersebut adalah 5 meter. Kita gunakan teorema Pythagoras, yang mana tingginya tadi 4 meter, kemudian alasnya setengah dari lebar balok, jadi 3 meter, sehingga sisi miringnya 5 meter. Nah, pertama kita mencari luas permukaan balok. Rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Karena kita sudah mengetahui nilai-nilainya, tinggal kita masukkan saja, sehingga kita dapatkan luas permukaan balok itu 136 meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari luas permukaan prisma segitiga. Rumusnya 2 dikali luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Alasnya tentu saja berbentuk segitiga, sehingga kita menggunakan rumus segitiga. Dan bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Jadi rumus luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Nah, jadi kita dapatkan luas permukaan prisma segitiga itu 74 meter kuadrat. Jadi, luas terpal yang dibutuhkan adalah Luas permukaan balok ditambah luas permukaan prisma segitiga, yaitu 136 meter kuadrat ditambah 74 meter kuadrat sama dengan 210 meter kuadrat. Nah, itulah tadi pembahasan dari soal latihan yang terdapat pada video pembelajaran. Semoga anak-anak bisa memahami ya.